Video bernarasi seorang pria lansia, Syafrial Pasha, 54, korban perusakan rumah menjadi tersangka penganiayaan viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, mulanya ada beberapa pria yang mendatangi kediaman Syafrial membawa palu dan linggis. Lalu, mereka diduga merusak pagar samping rumah Syafrial. Tak lama, Syafrial keluar dari rumah dan mengambil satu balok kayu untuk berupaya mengusir. Syafrial sempat memukul pagarnya pakai kayu itu untuk menakuti, namun sebagian kayunya patah. Akhirnya salah satu pelaku mengambil patahan kayu itu dan melempar ke Syafrial. Membela diri gegara pagar rumahnya dirusak kelompok orang, pria lansia malah ditangkap polisi tuduhan penganiayaan. Demikian narasi akun yang mengunggah video tersebut. Terkait hal itu, Kasih Humas Polres Pelabuhan Belawan AKP Edi Suranta menyampaikan insiden itu terjadi di Jalan Veteran, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Itu murni kasus penganiayaan, kata Edi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com melalui saluran telepon pada Jumat, 6 Februari 2026. Ia menerangkan bahwa latar belakang kasus tersebut merupakan konflik antar keluarga, yakni Syafrial, abang, dengan Idran Ismi, adik, yang mempersoalkan lahan. Jadi ada masalah lahan kosong yang sebelumnya dikelola oleh abang kandung mereka yang telah meninggal dunia. Kemudian terjadi perselisihan dan perebutan lahan di antara keduanya, ucap Edi. Kata Edi, saat kejadian Syafrial melihat Idran di lokasi lalu mengambil kayu dan memukul Idran. Idran pun terluka di bagian kepala hingga tangan kirinya alami patah tulang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang cukup, tindakan yang dilakukan tersangka bukan semata-mata seperti narasi yang beredar, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ucap Edi. Edi mengungkapkan, pada Desember 2023, Syafrial juga pernah diduga menganiaya istri Idran. Akan tetapi, berujung berdamai sehingga tidak diproses hukum lebih lanjut. Kini, Syafrial telah ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Ia disangkakan pasal 351 ayat 2, KUHP Jo pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di lain pihak Saiful Amril, selaku kuasa hukum Syafrial membantah keterangan tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu, 19 November 2025, sekitar pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Dari CCTV, terlihat Idran bersama 4 orang lainnya mendatangi rumah Syafrial. Kita enggak tahu apa maksud dan tujuannya, tetapi dalam kedatangan itu, dia membawa martil dan lainnya, ucap Saiful melalui saluran telepon pada Jumat, 6 Februari 2026. Selanjutnya, Idran dan kawan-kawan diduga melakukan pembongkaran pagar sehingga memancing Syafrial keluar. Akhirnya, Syafrial mengambil sebalok kayu dan memukul pagar. Akhirnya, Syafrial mengambil sebuah kayu dipukulkan ke arah pagar dan itu yang dibilang kena kepalanya. Padahal yang dipukuli itu pagar, ucap Saiful. Idran pun sempat mengambil patahan kayu untuk memukul Syafrial. Namun Syafrial berada di dalam pagar sehingga tak kena. Selanjutnya, Syafrial mengeluarkan tangannya, memukul Idran dan itu kena di ujung tangannya, sama seperti BAP yang kami sampaikan, ungkap Saiful. Saiful menyampaikan, setelah kejadian itu, Idran melaporkan Syafrial ke Polsek Medan Labuhan dengan dugaan penganiayaan. Sedangkan Syafrial melaporkan Idran ke Polres Pelabuhan Belawan dengan dugaan penyerangan dan perusakan rumah. Nah, perlu dipahami di antara 4 kawan Idran ada yang bersaksi bahwa tidak melihat tangan Idran patah, sebut Saiful. Jadi Syafrial ini korban penyerangan, tapi pada akhirnya ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan, tambahnya.
Ia pun menduga adanya ketidakprofesionalan penyidik Polsek Medan Labuhan dalam menangani perkara Syafrial sebagai terlapor. Mereka tidak ada melakukan olah TKP. Barang bukti kayu itu juga tak ada sama mereka. Terus dalam penyelidikan tak ada pihak kita dipanggil, ujarnya. Sampai sekarang pun, sudah 33 hari klien saya ditahan, tapi surat penetapan tersangkanya belum ada kami terima, sambungnya. Maka dari itu, ke depan, Saiful melakukan langkah hukum. Pertama, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Lubuk Pakam terkait penetapan tersangka Syafrial. Kedua, hari ini pihaknya telah melaporkan pihak Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan yang membuat pernyataan bahwa perkara itu terkait sengketa lahan ke Propam Polda Sumut. Karena ini bukan soal lahan. Klien kami punya surat-surat atas lahan tersebut. Perlu diketahui juga, Syafrial ini mantan dosen di UMA yang sekarang aktif menulis buku. Sedangkan Idran itu mantan polisi yang dipecat, ungkapnya.